Phoenix Brothers Radio Station. Hey, selamat siang. Bener kata Rani Hussein dong. Sekarang saatnya Radio Sandra yang akan jadi teman kamu kurang lebih 1 jam sampai dengan jam 3 sore nanti. Membahas tentang keadaan saat ini. Kita ada di pandemi COVID-19 ini berlangsung selama 2 tahun. Mengarahkan sebagian besar memang untuk institusi pendidikan melakukan berbagai inovasi dan juga dalam sistem belajar dan mengajarnya. Awalnya mungkin kegiatan belajar mengajar ini berlangsung secara tatap muka, tapi kini pelaksanaan harus beralih secara daring atau online. Nah, tapi faktanya salah satu perguruan tinggi di Indonesia, yaitu adalah Universitas Terbuka yang umum disebut dengan UT, telah menjadi pelopor dalam menerapkan sistem belajar jarak jauh bahkan sebelum pandemi COVID-19. Perguruan tinggi negeri yang telah berdiri semenjak tahun 1984 ini tercatat sebagai perguruan tinggi dengan jangkauan terluas di Indonesia, menyediakan 39 unit pelayanan belajar jarak jauh yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dan salah satunya adalah di Bali, yaitu adalah Universitas Terbuka Denpasar. Dan sampai saat ini, Universitas Terbuka Denpasar ini telah mencetak lebih dari 29.000 alumni dan pastinya jumlah mahasiswa aktifnya sebanyak 8.000 lebih mahasiswa. Dalam ribuan mahasiswa ini, ada 3 mahasiswa Universitas Terbuka Denpasar ini berhasil mengharumkan nama Provinsi Bali dan juga Universitas Terbuka dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Papua dengan memenangkan medali emas, perak, dan juga perunggu. Dan dalam hal ini Universitas Terbuka juga memberikan jawaban bahwa kuliah dan karir itu bisa berjalan secara bersama-sama. Nah, siang hari ini Doi akan mencari tahu seperti apa sih Universitas Terbuka Denpasar dan apa itu Universitas Terbuka Denpasar buat Viners supaya ada ilmunya, biar ada pengetahuannya tentang UT sendiri. Mungkin kemarin-kemarin sering dengar dan sudah hadir di studio barengan sama Doi hari ini adalah staf dari Universitas Terbuka Denpasar. Ada Bu Ketut Tiniari SIP. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bu? Baik. Sehat ya? Asengkara sehat. Oke, ada juga Nikadek Indah Yanti SPSI. Apa kabar Kak Indah? Halo Kak Doi. Sehat ya? Sehat, terima kasih. Baik, hari ini kita ngobrol-ngobrol. Saya pengen tahu banyak. Nanti juga ada teman-teman mahasiswa yang akan kita ajak ngobrol ya. Tapi saya ke Ibu berdua dulu. Sebenarnya nggak enak manggil Ibu karena kita kayak seumuran muda-muda gitu ya. Karena kita masih muda-muda sekali. Anggap aja muda. Bisa. Kita nyantai-nyantai ngobrolin tentang Universitas Terbuka. Biar Viners ini tahu, biar Viners juga makin paham. Bisa dijelasin sedikit sebenarnya gambaran umum mengenai Universitas Terbuka itu apa sih Bu Tini? Terima kasih Mas Doi. Mungkin terima kasih juga untuk Viners bisa saya di sini sampaikan gambaran umum tentang Universitas Terbuka. Di mana Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri. Ini negeri ya Mas Doi. Yang ke-45 yang menjadi universitas pelopor dalam menerapkan sistem belajar jarak jauh di Indonesia. Kita ini UT memang pelopor untuk sistem pembelajaran untuk jarak jauhnya. Seperti saya bilang tadi berarti ya. Betul. Nah, Universitas Terbuka mengusung konsep perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh. Nah, terbuka di sini berarti terbuka bagi semua lapisan masyarakat yang ingin berkuliah tanpa adanya batasan usia, tahun ijazah dan jangka waktu penyelesaian studi. Nah, kalau sedangkan jarak jauh dalam artian di sini kuliah di Universitas Terbuka bebas dari batasan ruang dan waktu. Oke. Nah, pembelajarannya juga tidak harus dilakukan dengan secara tatap muka, Mas Doi. Mungkin Viners ini bisa langsung datang ke UT, karena kita bisa nggak harus tatap muka, harus datang langsung ke Universitas Terbuka. Kalau kuliah biasa kan itu kita tatap muka ya. Iya betul. Kalau di UT bisa sistemnya dengan menggunakan media yang ada, baik media cetak, buku ataupun media non cetak seperti internet kayak sekarang. Sistem pandemi kita kan sudah terapkan juga. Betul. Oke, makanya seperti saya bilang tadi, mungkin beberapa universitas lain akhirnya menerapkan seperti apa yang UT lakukan sebelumnya gitu. Karena di pandemi COVID ini semuanya online gitu. Tapi kalau di UT sendiri udah nggak kaget karena memang itulah pola dari awal, ya. Betul sekali. Nah, nanti sebelum ke mahasiswa-mahasiswanya bagaimana pengalaman mereka di sana, mungkin saya bisa diberitahu dulu sebenarnya kalau masalah keunggulan atau kelebihan dari Universitas Terbuka ini sebagai perguruan tinggi negeri di Bali ini, mungkin biar ada bayangan juga. Tadi kan kita ngomongin tentang sistemnya, bisa online. Itu salah satu kelebihan dan keunggulan menurut saya. Atau keunggulan-keunggulan lain yang harus mereka tahu lagi, keunggulan apa Bu Tini? Sebenarnya banyak sih Mas Doi nih. Mungkin Viners bisa saya kasih waktu 30 menit deh. Ntar saya aja yang nggak apa-apa. Ini dari segi persyaratan terutama di Universitas Terbuka membuka peluang yang sangat besar bagi semua masyarakat dari berbagai kalangan untuk berkuliah. Karena cuma minimal punya ijazah SMA sederajat. Itu aja yang paling utama. Yang penting udah lulus SMA, mau usia berapa tidak masalah.
mau udah lanjut usia juga nggak masalah. Mas Boy. Ada nih udah Ibaratnya yang 45, 44 kayak gitu nggak masih masalah, aman-aman masih aja. aman-aman aja kuliah di UT. Oke, lalu tanpa juga adanya seleksi. Artinya? Jadi nggak ada harus ada ujian tes masuk untuk masuk ke universitas terbuka, enggak. Jadi tinggal masuk dengan ijazah SMA sederajat Sudah bisa. Oke. Gitu. Terus dalam biaya, nah universitas terbuka juga biaya sangat-sangat terjangkau. Oke. Karena kita menerapkan uang kuliah tunggal. Jadi udah termasuk semuanya di situ. Kita nggak ada uang gedung. Oke, mohon maaf saya boleh sedikit Ya. uang kuliah tunggal itu maksudnya bayar sekali. Oke. Per semester udah termasuk biaya ujian, di situ udah semua biaya bahan ajar, udah termasuk semuanya di situ. Jadi nggak nanti ujian kena biaya lagi, enggak. Oke. Iya. Jadi biaya gedung juga nggak kena kita. Karena emang nggak ada tatap muka kan. Iya, nggak ada tatap Ngapain muka. bayar gedung Dari repot rumah banget. aja bisa gitu. Iya. Oke, terus Nah, untuk wisuda juga udah dibebaskan. Jadi nggak nanti wisuda juga nggak kena biaya lagi. Oke. Udah termasuk di sana dari awal udah bayar per semesternya berapa 1.300.000. Udah setiap semester bayar segitu aja. Nanti Include, ya? wisuda udah nggak kena lagi. Oke, nggak ada Udah tambahan-tambahan gratis, lagi. udah ada tambahan lagi. Wow, luar biasa Nah, sekali. itu. Terus Ada juga ini untuk kita juga tidak menggunakan skripsi. oke. Terus lalu pakai apa Bu untuk Kita lulusan? ada metode ujian terintegrasi yaitu dengan ujian akhir program. Ujian akhir program. Jadi Oke. nggak harus penelitian kemana-mana untuk nyari data, enggak. Oke. Itu cukup untuk 1 hari ya 3 jam ya. Itu di Kalau akhir. dikerjain ya. Iya. Kalau nggak Tapi dikerjain nggak selesai. Nggak selesai juga. Iya benar-benar. Tapi terus ada juga, Oke. ada ujiannya juga. Mhm. Nah, tidak menerapkan juga sistem drop out. Oke, nggak ada Jadi DO-nya. mau berapa lama penyelesaian mungkin karena kan kebanyakan yang di UT itu Kerja. kerja. Jadi tidak terkendala dia mau menyelesaikan berapa, mungkin sekarang semester 1, 2 registrasi, semester 3-nya istirahat dulu karena mungkin sibuk. Masih bisa nanti dilanjutkan lagi. Oke. Cuma ya mungkin waktunya lebih panjang. Iya, gitu aja. iya. Tapi paling tidak nggak ada DO-nya kan? Iya, Enak di situ ya. betul. Oke. Dan tidak terikat juga menyelesaikan waktunya yang tadi juga fleksibel. Mau milih skema layanan di Universitas Buka kan ada SIPAS atau sistem paketnya, ada juga non SIPAS atau non paket. Jadi terserah mahasiswa memilih layanan yang mana. Suka-suka kita ya. Iya betul. Wah. Dan satu lagi juga mau mengikuti UT pun di seluruh Indonesia bisa. Oh, oke. Aku udah Mas Doy di sini nih, nanti dipindahkan ke Surabaya. Bisa dilanjutkan di sana Mas Doy. Jadi jadi- nggak harus terputus harus ke Denpasar lagi. Oh, karena secara sistem saya udah terdaftar di Iya, situ betul. secara di Indonesia gitu Iya, ya. mau registrasi di Denpasar, nanti ujiannya di Surabaya masih bisa. Wow, keren banget sih. Ada lagi keunggulan-keunggulannya pasti banyak ya. Masih banyak Soalnya lagi kalau sebenarnya. disebutin satu persatu lama Saya seperti yang Ibu bilang tadi. ngabisin Iya, ini aja udah ngabisin 10 menit loh Ibu. Astaga, kasihan yang lain belum pada ngomong nih. Oke, nanti kita akan lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol. Saya masih punya Kak Indah tentu saja. Kak Indah nanti siap-siap ya. Siap gitu dong mic-nya. Sangat siap. Nah, sangat siap. Saya akan mengulik banyak hal tentang Universitas Terbuka. Makanya jangan kemana-mana. Masih ada Dodio Sandra di live talk show bersama Universitas Terbuka. Tadi udah ngobrol sama Bu Tini. Sekarang saya ke Bu Indah dulu nih. Tadi kalau kita ngomong tentang keunggulan atau juga apa sih Universitas Terbuka juga udah ya. Tapi pengen menyapa juga teman-teman di UT ada Pak Kazu. Apa kabar? Untuk siang hari ini mudah-mudahan nggak ngantuk ya kalau jam-jam siang seperti ini. Habis makan takutnya kebegah gitu Kak. Habis makan nasi, kebanyakan tuh dagingnya kayak perut ini mulai bereaksi, begah, mentok idenya. Sama kadang-kala juga ketika orang-orang kayak mentok dalam artian untuk menentukan masa depan. Setelah lulus SMA, bingung mau lanjut kuliah kemana. Udah, hari ini ada Kak Indah yang akan membantu. Kak, tadi kan kita ngomongin tentang kelebihan, ngomongin tentang banyak lah tentang Universitas Terbuka. Tapi mungkin kalau ngomongin tentang keunggulan atau yang lainnya, itu udah tadi bahasanya Bu Tini. Saya pengen ngomongin tentang ketika kita lulus, serapan kerjanya atau orang-orang lulusan dari sini seperti apa sih Bu Indah? Oke, baik. Terima kasih Kak Doi dan salam dan selamat siang untuk Viners Betul. dimanapun Viners berada. Oke, jadi kalau kita bahas secara terperinci sebenarnya bagaimana sih hasil lulusan atau kualitas lulusan dari Universitas Terbuka sendiri. Seperti tadi di awal Kak Doi sempat menyebutkan bahwa jumlah lulusan atau alumni dari Universitas Terbuka itu sangat banyak. Betul. Di Bali sendiri pun 29.000. Nah, apalagi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke kayak gitu. Hitung-hitung deh itu siang-siang ngantuk deh ngitungnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, terus kualitasnya bagaimana dengan Betul. sistem belajar yang jarak jauh seperti ini? Sedangkan kita pun sekarang di beberapa institusi pendidikan juga masih meraba-raba gitu loh.
apakah sistem belajar jarak jauh ini outputnya bagaimana nanti. Nah, di universitas terbuka sendiri istilahnya mahasiswanya itu menyelam sambil minum air. Artinya? Jadinya sembari mereka menyelami karirnya mereka juga memantapkan diri mereka dengan kompetensi tentunya di bidang secara knowledge ya. Oke. Jadi itu yang nanti mereka juga matangkan di universitas terbuka. Nah, sehingga dari sini kita sudah melihat sebuah keunggulan tersendiri ya. Jadi ketika mereka mendalami karir mereka juga mematangkan kualifikasi pendidikan mereka di UT tanpa harus meninggalkan salah satunya. Karena kan sekarang itu menjadi dilema ya, ketika aku ingin kuliah nih, tapi aku juga harus kerja untuk bayar kuliah. Iya. Tapi di UT itu bisa beriringan. Bisa beriringan seperti itu. Nah, kemudian apakah nanti hasilnya ini akan sesuai nih? Outputnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kami dengan sangat percaya diri bisa bilang ya sangat sesuai. Buktinya pada tahun 2019 Universitas Terbuka mencetak lulusan terbanyak yang diterima pada formasi CPNS. Sampai membuat rekor muri ya Bu Tini ya. Memecahkan rekor ya. Betul. Seperti itu. Nah, kalau kita itu bahas kalau bagi masyarakat yang bekerja ya. Nah, kalau masyarakat yang tidak bekerja tentunya kan punya passionnya tersendiri, punya kegiatan lain di luar berkuliah, itu juga bisa beriringan sambil belajar di UT. Contohnya yang sekarang juga sudah hadir ya bersama kita, ada mahasiswa kita yang kemarin menjuarai perlombaan di Pekan Olahraga Nasional Papua seperti itu. Jadi bisa dibayangkan mungkin masyarakat yang sedang punya aktivitas, kemudian sedang bekerja, punya passion, menjalankan hobi, tenang saja di UT semua bisa beriringan. Mungkin simpelnya kalau sekarang lagi sibuk jualan online juga, terus pengen kuliah di UT juga, nanti bisa nggak ya beriringan? Nih salah satu contohnya nanti yang akan Doi ajak ngobrol lah, mereka tuh atlet gitu. Betul. Atlet tetap bisa kuliah, secara atlet juga tetap membuat kita bangga karena juara kayak gitu kan. Betul. Seperti apa yang Kak Indah bilang tadi. Nah, kalau ngomongin prestasi kayaknya emang gak ada habisnya. Terus juga waktu memang bisa diatur sedemikian rupa, tergantung balik lagi ke kitanya ya. Tapi kalau ngomongin tentang program-program yang disediakan, program studinya apa aja nih? Kalau di UT kita ada 44 program studi. Kita akan sebutin satu persatu Kak. Kasihan Kak Doi. Gak apa-apa, aku santai berarti aku gak ngomong nih. Kalau di UT kita ada 44 program studi dari 4 fakultas. Nah, mungkin dari fakultas ini bisa dicari bayangannya ya. Nah, kita ada fakultas ekonomi, ada manajemen di dalamnya, kemudian ada juga akuntansi di dalamnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada fakultas sains dan teknologi. Kemudian ada juga fakultas hukum, ilmu sosial, ilmu politik, sospol ya biasanya di disebutnya. Kemudian yang terakhir ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, cuman yang membedakan antara fakultas keguruan dengan 3 fakultas lainnya, biasanya yang ngambil keguruan ini adalah mereka yang sudah mengajar. Seperti itu. Mengupgrade ya istilahnya. Betul. Jadi kan semakin terbayang ya maksudnya menyelam sambil minum air kayak gimana. Jadi ngajar pun bisa jalan, terus kuliahnya juga bisa berjalan dengan baik. Semakin mematangkan. Itu kalau misalkan program-program studi yang yang sarjana, atau misalkan yang nanti untuk lanjutannya lagi seperti apa? Ada selain yang tadi itu kan fakultas dan program studinya untuk jenjang diploma dan S1. Nah, di UT juga menyediakan jurusan untuk jenjang S2 dan S3. Nah, itu yang pengen aku tahu. Itu bisa ya? Bisa banget. Jadi sistem belajarnya juga sama, jarak jauh. Mungkin yang membedakan nanti di persyaratannya, sistem administrasinya seperti ini. Dan pasti orang udah tahu juga ini sudah terakreditasi oleh BANPT ya. Iya, betul. Rata-rata udah Kak Doi. Udah semua. Udah rata-rata. Rata-rata udah semua. Ya udah, nanti dicek lebih detail lagi kan. Boleh dong. Betul, boleh banget. Luar biasa. Mungkin dari Bu Tini ada tambahan sedikit tentang Kak Indah? Boleh loh. Cukup ya. Enak sekali kita ngobrol hari ini pokoknya, karena udah sangat clear sekali dan sangat jelas sekali ya. Tapi yang bikin penasaran adalah tadi Kak Indah kan sempat cerita ada mahasiswa yang berprestasi. Nanti aku akan mengulik-ulik mereka, bagaimana mereka bisa berprestasi di secara akademis dan secara atlet juga. Masih ada Dodi Yosandra di Live Talk Show bersama Universitas Terbuka. Nah, kalau tadi kan sudah ngobrol nih sama timnya atau staff-staffnya. Hari ini Doi tidak kedatangan staff doang, tapi kedatangan tolong agak gesek-gesek kertas ke mic ya, bikin saya terganggu tadi. Ada juga 2 mahasiswi cantik yang keren berprestasi yang hari ini Doi bakal ajak ngobrol. Kita ke Rizka dan juga Hasita. Hai, selamat siang.
Halo, selamat siang. Sehat ya? Udah on kok tadi? Sehat. Nah gitu, jangan dimatiin lagi nanti suara kamu hilang ya. Oke, saya ke Rizka. Rizka kamu, ke Rizka suka ketukar ya. Rizka sekarang ngambil jurusan apa dan semester berapa? Oke, di sini Rizka ngambil jurusan S1 Akuntansi dan semester 7. Oke, as atlet kamu adalah atlet? Atlet Sarunji Kempo. Oke. Bela diri. Bela diri ya. Emang harus bisa membela diri sebelum membela orang lain ya. Iya, Nah, benar. kalau ngomongin tentang sistem belajar di UT, terus kamu di atlet juga berprestasi. Ini gimana sih akhirnya sistem belajarnya yang menurut kamu sehingga kamu akhirnya bisa membagi waktu antara kuliah dan juga di atlet? Oke, Kak Doi dan sahabat Finers. Buat Finers aja nggak pakai sahabat. Oke. Kita udah temenan banget iya. soalnya. Oke, Finers. Jadi aku di sini sangat terbantu dengan adanya universitas terbuka. Karena di universitas terbuka ini dia nggak memberlakukan pembelajaran terpadu. Jadi mahasiswanya tuh nggak perlu datang ke kampus, Kak. Jadi kita bisa belajar jarak jauh. Oke, mic-nya jangan jarak jauh juga. Oh, iya, Mic-nya harus oke. sini ya. Ya, Sorry, Kak. kalau kuliahnya bisa jarak jauh tapi mic-nya tetap di sini ya. Oke. Terus di universitas terbuka ini mengutamakan pembelajarannya itu mandiri. Jadi mahasiswa itu diberlakukan sistem mandiri dan berpacu pada bahan ajar yang diperoleh, Kak. Oke. Jadi di universitas terbuka itu kami belajarnya melalui tutorial tatap muka atau TTM. Itu berbasis web dan tutorial online dan tugas mata kuliah. Oke. Di universitas terbuka ini juga kami mendapat fasilitas perpustakaan digital, media pembelajaran audio dan video untuk mendukung pembelajaran kegiatan belajar mahasiswanya tuh bisa mandiri dan dilakukan kapan saja dan di mana saja, Kak. Gitu. Oke, enaknya seperti itu ya. Iya, bener banget, Jadi enak. lebih simpel. Tapi bagaimana cara kamu waktu itu daftar dan kamu ingat nggak awal-awal masuk ke universitas terbuka? Ingat dong, Kak. Di universitas terbuka ini gampang banget cara daftarnya. Jadi mahasiswa itu hanya perlu membawa persyaratan transkrip nilai yang sudah dilegalisir Transkrip, atau oke. ya transkrip nilai yang sudah dilegalisir atau ijazah, lalu fotokopi KTP dan pas foto saja, Kak. Jadi di universitas terbuka ini dia dibuka dalam setahun itu 2 kali. Oke. Terus? Jadi mahasiswanya juga bisa langsung daftar offline ke kampus UT yang berada di Jalan Gurita nomor 11 Denpasar, Kak. Atau bisa juga melalui website sia.ut.ac.id. Oke, simpel ya waktu Iya, itu ya. simpel banget sih, Kak. Sangat-sangat simpel dan hal lain lagi yang akhirnya kamu ingat untuk saat pendaftaran, apa persyaratan-persyaratan kecil lagi yang kamu sediakan saat itu, ada nggak? Hanya itu saja sih, Kak. Hanya itu saja. Jadi simpel banget. Jadi mahasiswa tuh mudah banget untuk daftar di universitas terbuka, Kak. Oke, nah saya ke Hasita dulu ya. Kalau Hasita, ada. kamu adalah sekarang ngambil jurusan apa? Hasita nyari jurusan S1 Ilmu Hukum. S1 Ilmu Ilmu Hukum. Hukum, iya. Oke, kalau di atlet kamu sebagai atlet? Sebagai atlet kabadi. Oke, itu dari usia berapa kamu tertarik di atlet sih? Dari usia 18 tahun, Kak. Dari usia 18. Sebenarnya sih dari kecil, tapi pas SD Hasita itu atlet karate, Oke. pindah ke kabadi. Oh gitu. Iya. Oh baik. Tapi nanti pas kamu jangan terlalu dekat sama masker ya. Kamu gesek-gesek. Oh, ya maaf ya, Iya Kak. nggak apa-apa nyantai aja. Nah, yang aku pengen tahu juga dari kamu, bagaimana kesan kamu kuliah di UT, terus di satu sisi kamu masih tetap bisa menekuni dunia atlet yang kamu suka. Baik, Kak Doi, di sini kesannya Hasita kuliah di UT. Jadi banyak sekali ya, Kak. Tentunya Hasita bisa pembelajaran dengan sistem online dan sistem pembelajaran jarak jauh, yaitu di mana kita bisa mempelajari lebih luas wawasan ilmu pengetahuan yang kita dapat karena kita belajar di sosial media. Oke. Iya, kita mencari materi-materi itu pasti di aplikasi YouTube dan Google. Itu sangat simpel sekali menurutnya Oke. Hasita karena tidak membawa buku yang tebal-tebal seperti yang lain kuliah yang lain itu. Jadi menurutnya Hasita tuh sangat simple dan fleksibel sekali. Bukan hanya itu aja, di universitas terbuka juga sangat mensupport karir mahasiswanya Oke. dalam profesi pekerja ataupun atlet dan lain-lain seperti Kariska dan Hasita. Jadi sangat-sangat dibantu sekali kita untuk mencari ilmu pengetahuannya dan kita mendapat banyak wawasan yang luas, bukan hanya untuk kalau seperti anak muda sekarang nih pastinya kalau tentang sosial media pasti main game aja kan. Tapi kalau
menurut Hasita nih, kuliah di Universitas Terbuka kita banyak hal-hal yang positif mengenai ilmu pengetahuan yang luas gitu, Pak. Oke, jadi kalau mungkin ada beberapa oknum atau beberapa orang yang mempergunakan gadget cuman main sosial Iya. media, cuman kamu lebih bilang bahwa kalau kuliahmu online itu bisa diakses secara online. Jadi Iya, penggunaan betul. gadget lebih maksimal ke arah yang positif kayak gitu Iya, ya. betul. Di satu sisi juga adalah mensupport atau juga sangat kooperatif tentang kamu as a atlet atau Iya. juga yang lain bekerja. Iya betul, dan Oke. kita juga di sini pasti dapat bisa membuka WhatsApp seperti learning kayak gitu. Jadi kita belajar lebih banyak. Oke, jadi memang lebih menambah ilmu ya. Iya, betul. Tapi alasan kamu akhirnya memilih UT untuk kuliah apa saat itu? Selain memang biaya, misalnya tadi Bu Tini sempat bilang biaya terjangkau. Iya, betul. Terus keunggulan-keunggulan ada. Saat itu apa alasan kamu memilih UT? Kalau menurutnya Hasita, alasannya Hasita memilih UT itu kalau di Hasita kegiatannya pasti padat kan, atlet, apalagi udah ada event-event lainnya seperti Volprop dan SEA Games. Itu pasti kita latihannya itu sangat padat dan waktunya itu pasti kurang dong untuk berlatih. Nah, maka dari itu Hasita memilih UT karena kenapa? UT itu bebas jarak untuk dalam pembelajaran dan kita tuh mandiri untuk membuat tugas dan lain-lain. Jadi sangat simple, fleksibel sekali dan waktunya sangat efektif, efisien. Jadi Hasita tuh alasannya untuk mencari Universitas Terbuka karena Hasita memiliki profesi sebagai atlet juga dan Hasita juga sangat membantu mencari wawasan pengetahuan yang luas di Universitas Terbuka. Hasita juga bisa belajar lebih mandiri dan bisa dibantu, bisa mengatur waktu yang fleksibel juga, bagaimana caranya untuk kegiatan yang ini dan yang ini. Jadi kita tuh bisa mandiri dan disiplin jadinya. Oke, dapat poinnya. Jadi kamu Iya. bisa lebih disiplin, lebih bertanggung jawab Iya, dan betul. lebih semuanya ya. Iya, jadi Karena banyak lebih nambah ilmu pengalaman. situ. Keren banget, luar biasa. Terima kasih banyak udah sharing sama Doi. Iya, Hasita, buat sama-sama. kalian berdua juga jangan lupa terus tetap rajin belajar dan tetap latihannya juga ya. Iya. Masih di live talk show bersama Universitas Terbuka. Masih ada Dio Sandra, Kak Indah dan juga Bu Tini. Hai, balik Halo. lagi kita. Nah, tadi kita kan ngomong, saya udah ngomong sama mahasiswinya nih, udah cerita bagaimana mereka memanage waktunya. Tapi mungkin tambahan lagi, ketika daftar ke Universitas Terbuka, apa sih yang harus kita siapin, Kak Indah? Oke, jadi untuk Venus nih yang dari tadi sudah menyimak informasi yang kita sampaikan, kemudian punya motivasi nih untuk kuliah di UT gitu. Betul. Yang perlu dipersiapkan sangat simpel dan sederhana banget. Jadi yang pertama hanya perlu fotokopi, Fotokopi. ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir. Oke. Tuh, kemudian yang kedua fotokopi KTP Mhm. dan yang ketiga pas foto. Udah itu aja. Itu saja. Oke, sederhana itu ternyata ya. Betul. Itu kan kalau ngomongin tentang dari segi kuliah gitu, mungkin bisa dikasih sedikit bocoran nggak? Kisaran berapa sih kalau biaya gitu? Kan Spoiler. Iya, soalnya adek aku udah kerja nih. Cuman kayak, aduh mau sih Kak kuliah, cuman kayak mau yang agak santai gitu. Dia pikir masa nggak yang tetap muka dan segala macam gitu loh Kak. Oke, spoiler biaya. Jadi sebelum ke biaya nih, jadi singkat saja. Jadi kita pendaftarannya sudah dibuka Oke. dari kemarin, dari Baru kemarin. berapa ya? Oh, berapa hari Dari yang lalu? November ya Bu ya, dari November Oke. sampai 9 Februari 2022. Oke, 9 Februari. Februari. Jadi Oke. Venus jangan sampai ketinggalan. Betul. Tapi kalaupun ketinggalan, kita setahun kan ada 2 kali bukaan. Benar, jadi benar, bisa benar, di benar. periode berikutnya. Oke. Nah, membahas tentang biaya, kami dengan sangat percaya diri bisa bilang biaya kuliah di UT sangat amat terjangkau. Oke. Nah, karena kalau kita ambil yang paketan, nah paketannya tuh maksudnya jadi setiap semesternya mata kuliah yang diregistrasikan itu sudah dikelompokkan ya. Oh. Sudah ada Oh, paket. diprogramkan, sudah Oke. diarahkan. Aha. Nah, itu biayanya hanya mulai dari 1.150.000 udah termasuk semuanya. 1.150.000. Oke. Udah termasuk semuanya. Oke, terjangkau sekali. Betul. Nah, tapi apabila misalnya Venus ngerasa, kayaknya nggak bisa nih gitu, karena kan sekarang kita kan masih perekonomian masih pemulihan, Benar, ya benar, masih benar. Belum stabil lah. Betul. Kalau yang mengambil lebih murah daripada itu bisa lagi, ada. Oh, oke. Jadi silakan nanti diambil layanan non paket. Non Dalam paket. artian mahasiswa bisa milih sendiri mata Oh. kuliah yang mau ditempuh, jumlahnya bebas asal tidak lebih dari 24 hitungan SKS. Ya ngapain lebih dari 24 repot banget tuh kayaknya Iya. ya. Dan itu biayanya itu per SKS-nya mulai dari Hmm? 36.000 sampai 80.000.
sangat terjangkau sekali. Sangat amat terjangkau. Oke, per SKS cuma segitu ya? Iya, nggak ada Oke. biaya lagi. Cuma di awal mungkin kena 100.000 Kak Doi untuk Oke. biaya pendaftaran. Oke, Sisanya nggak ya ada itu lagi. standar admin Iya. gitu nggak sih, biaya Iya, administrasi betul. ya. Jadi di mana-mana juga kayak gitu. Tapi kalau dari Bu Tini deh, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, khususnya yang juga mungkin sedang cari informasi tentang kuliah sambil dia Oke. punya profesi lain, apa Bu? Mungkin tambahan dari segi biaya tadi mungkin dari apa yang udah disampaikan, ada yang per SKS, kita juga ada beasiswa. Ada beasiswa. Nah, itu Jadi yang boleh- teman-teman kita tadi mahasiswa itu dapat beasiswa dari Universitas Terbuka. Karena Universitas Terbuka juga udah kerjasama dengan KONI Pusat. Bagi atlet yang kuliah di UT dan berprestasi, mereka dapat beasiswa. Oke, jadi itu bisa dimanfaatkan ya. Iya betul. Selain itu juga kita ada beasiswa bidik misi yang KIPKA ya. Nah, masih teman-teman mahasiswa yang berprestasi dari segi akademik, mereka bagus dari SMA-nya. Terus mereka tidak mampu dan mempunyai kartu KIPKA, kartu Indonesia Pintar, itu dapat beasiswa dari pemerintah. Tuh, Kita dari mantap UT pun nggak tetap tuh? ada. Wih, Gitu. Ada luar juga biasa. beasiswa yang dari CSR, kita punya mitra ya, dari UT punya mitra. Ada beasiswa dari mitra. Itu beda lagi ini cost-nya. Banyak beasiswanya berarti Lumayan. ya. Betul. Jadi itu bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Nah, Ya. balik lagi ke pertanyaan saya, mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman yang ada di Bali lagi dengerin kita atau bahkan lagi streaming nih, cari kampus, apa yang ingin Ibu sampaikan? Bagi Finance, jangan ragu untuk kuliah di UT seperti yang disampaikan tadi dengan Mbak Indah. Biaya sangat terjangkau, sistem pembelajaran juga sangat-sangat fleksibel, bebas memilih skema pembelajaran dan bisa diakses dari seluruh Indonesia. Oke. Kita unitnya ada di seluruh Indonesia. Kita punya 39 unit 39. di seluruh Indonesia ada. Oke. Jadi mau dimanapun bisa melanjutkan untuk kuliah di UT seperti itu. Mantap, Boy. luar biasa. Kualitasnya juga oke. Iya banget, fasilitas, unggulan, kualitas dari beasiswa Iya, juga, betul, biaya juga betul. terjangkau. Nah, untuk informasi lebih detail nih, ini segmen terakhir kita ngobrol. Kak Indah mungkin boleh kasih tahu WhatsApp yang bisa dihubungi atau besok-besok main ke kantor atau website atau seperti apa Kak Indah? Oke, jadi buat Finers yang ingin kepoin lebih dalam mengenai Universitas Terbuka khususnya Denpasar, Universitas Terbuka Denpasar, bisa banget kepoin Instagram kita ada di UT_Denpasar. Oke. Kemudian Facebook juga ada di Universitas Terbuka Denpasar. Kemudian kalau untuk mau tahu lebih banyak nih atau mau ketemu dengan Bu Tini atau dengan Indah, itu bisa kunjungi kantor kami di Jalan Gurita Oke. nomor 11 Sesetan Denpasar. Oke. Dan untuk yang ingin tahu mungkin melalui WhatsApp itu bisa di 089 747 50077. Oke. Di telepon bisa juga. Boleh. Itu Di- untuk WhatsApp dan telepon ya? Enggak, itu di chat saja. Oke. Kalau telepon Beda di lagi. 0361 720 720. Oke, Kak Indah, Bu Tini dan juga teman-teman tadi, terima kasih banyak udah ngobrol hari ini, datang ke Phoenix Radio Bali, udah sharing sama Doi. Sekali lagi thank you so much. Terima Ya. kasih. Dan mudah-mudahan buat Finers juga obrolan ini bermanfaat. Sudah kamu dengerin informasi lebih jelas, sekali lagi kamu bisa cek di Instagram UT_Denpasar atau WhatsApp nomornya adalah 089 747 500 77 atau klik info lebih detail dan juga lebih lengkap untuk persyaratan dan semua informasinya di www.ut.ac.id. Dodio Sandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true.